Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali hari ini saya Yolanda Sefliwerti bisa kembali menyapa pemirsa di Sporty TVRI NTT Salam Olahraga. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan bidang olahraga atletik. Pasti pemirsa yang ada di rumah sudah pernah mendengar cabang olahraga atau bidang olahraga ini dengan tema prestasi sampai internasional. Luar biasa. Sudah langsung diperlihatkan ada 3 orang narasumber kita. Yang pertama di sebelah saya ada Kakak Juaniko da Conceição sebagai atletik. Halo Kakak, apa kabar? Baik. Luar biasa. Kemudian juga ada Bapak Hironimus Pati selaku Kepala Sekolah dari Sekolah Keberbakatan Olahraga. Dan yang terakhir ada Bapak Soleman Natoni sebagai pelatih. Apa kabar Bapak-bapak dan kakak-kakak? Kabar baik. Luar biasa. Salam olahraga? Jaya. Oke, nah untuk memulai bincang-bincang kita pada sore hari ini, kita akan langsung saja membahas terkait dengan cabang olahraga atau bidang olahraga atletik. Nah, untuk Bapak Soleman dulu. Sebenarnya cabang olahraga atletik ini terdiri dari apa saja, Bapak? Untuk cabang olahraga atletik itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah lari, lompat, dan lempar. Lari, lompat, dan lempar. Nah, kalau misalnya dalam lari, lompat, dan lempar itu apakah akan terbagi lagi ataukah memang cuma dalam 3 kategori itu saja? Di dalam atletik itu hanya 3 kategori itu, yaitu nomor lari, lompat, dan lempar. Di dalam lompat itu ada terdiri dari lompat banyak macam, ada beberapa, dan di dalam lempar juga ada terdiri dari beberapa, dan lari juga terdiri dari nomor-nomor. Oke, kalau lari itu terdiri dari nomor-nomor apa saja untuk? Untuk lari itu 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter steeplechase. Kemudian 5000 meter, 10.000 meter, dan maraton yaitu 42 kilo. Oh, 42 kilo. 2 kilo. Nah, apakah di Kota Kupang kita cukup familiar dengan lari itu? Untuk NTT pada umumnya itu kita khususnya di bagian putri dan putra itu selalu ambil nomor jarak jauh, yaitu 5 kilo, 10 kilo, dan maraton. Oh. Kemudian tidak kalah penting dari itu juga ada 3000 steeplechase. Itu seperti? 3000 steeplechase itu putra dan putri itu sering kita ikuti, dan itu lari ada melalui halang rintang, yaitu melalui ini gawang, ada beberapa gawang dan ditambah dengan gawang air. Oh. Jadi kita lompat lewat gawang air tersebut. Itu untuk kategori untuk nomor lari berarti ya? Itu masuk di nomor lari. Lalu kalau untuk nomor lempar? Nomor lempar di NTT dahulu ada, tapi saat-saat sekarang ini sudah mulai menurun karena tidak diberikan ruang kepada pelatih untuk bisa mengambil kepelatihan untuk tolak dan lempar di internasional atau nasional, sehingga kita mengalami kekurangan pelatih. Sehingga sampai hari ini untuk lari, lompat, dan lempar, untuk lempar itu kita masih kalah. Kalau di NTT itu bagian Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah itu masih mendominasi bagian lempar, tapi karena kita masih tidak memiliki pelatih yang handal, sehingga NTT masih berkekurangan. Oke, baiklah. Kalau misalnya dalam nomor lari lempar itu terdiri dari apa saja? Lempar itu ada lempar lembing dan lempar cakram. Oh. Tolak peluru. Itu ada 3 bagian. Jadi ada 3. 3 nomor di situ. Tadi sudah ada lari, lempar, dan kemudian lompat. Nah, kalau lompat sendiri boleh dijelaskan? Kalau lompat itu ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat tinggi gala, yaitu mempergunakan tongkat. Oh ya. Jadi ada 3 juga lari, ini bagian lompat. Itu jarak-jaraknya kalau untuk lompat tinggi, lompat gala, dan berdasarkan ketinggian. Kalau untuk lompat tinggi berarti berdasarkan tinggi itu kita hanya
mempergunakan matras, lalu atlet tersebut lompat melewati garis atau mistar. Dan dihitung yang keluar sebagai pemenang adalah yang lompatannya paling tertinggi. Oh, oke, baiklah. Untuk atlet lompat sendiri, kalau Ya. di NTT atau di Kupang? Untuk atlet lompat sendiri kita sampai hari ini belum ada pelatih yang menangani tentang lompat. Memang ada kejuaraan, tetapi hanya sampai dengan kejuaraan saja. Untuk menangani seterusnya tidak ada pelatih yang menangani sampai dengan dia bisa memperoleh prestasi yang lebih baik. Oke, berarti kalau untuk cabang olahraga atletik sendiri yang mendominasi masih dari nomor lari berarti Masih ya? dalam nomor lari. Oh, oke, baiklah. Nah, selain itu keistimewaan cabang olahraga atletik dibandingkan cabang-cabang olahraga lain, menurut Bapak Soleman sendiri apa? Untuk cabang olahraga atletik yang mendominasi sekarang ini adalah nomor jarak jauh. Ditambah dengan jarak menengah yaitu 3.000 meter steeplechase yang sekarang ini atlet SKO sudah juara nasional. Juara nasional PON baru-baru di Papua. Atlet kita atas nama Mateos yang telah menjuarai turnamen nomor lari 3.000 meter steeplechase dan keluar sebagai pemenang kedua. Oh, oke, baiklah. Juara 2. Terkait dengan cabang olahraga atletik dalam nomor lari, kalau misalnya atlet-atlet mau berlatih, venue-nya itu kira-kira di mana, Bapak? Untuk di Kota Kupang sendiri, ataukah memang kita harus keluar untuk berlatih? Untuk mencari waktu yang lebih baik, kalau hanya di Kupang saja tidak bisa. Tidak bisa karena di Kupang ini bisa tetapi tidak melampaui target-target yang kita maksudkan. Iya. Harus mencari tempat yang dingin. Oh. Tempat yang dingin seperti di Soe, di kota Soe atau kalau di Kabupaten Kupang tapi ada di bagian Amfoang yang ada gunung Itu Timau itu. alasannya kenapa harus mencari tempat yang dingin? O2-nya rendah. Oh. Karena kita harus cari yang O2-nya rendah. Artinya suhu dingin itu Kadar oksigennya lebih rendah. lebih rendah. Sehingga ketika ia turun di kota atau turun di tempat pertandingan, dia larinya lebih enteng lagi daripada dia ada di sini. Oh, oke, baik. Jadi memang selama latihan kita harus mencari tempat yang dingin. Oke, baiklah. Nah, tadi sempat menyinggung tentang SKO, Sekolah Keberbakatan Olahraga. Nah, untuk Bapak Hieronimus sebagai kepala sekolah dari SKO sendiri, sebenarnya SKO itu apa, Bapak? Baik, selamat sore. Terima kasih para pemirsa dan pencinta olahraga dimanapun berada. Salam olahraga. Jaya. Ya. Untuk SKO, ya. SKO Sekolah Keberbakatan Olahraga. Sekolah Keberbakatan Olahraga, sekolah ini masuk dalam kategori sekolah khusus, ya, sekolah khusus. Dan kita masyarakat NTT perlu bersyukur bahwa para inisiator sudah menginisiasi hadirnya sekolah khusus olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak semua provinsi di Nusa Tenggara Timur ini memiliki sekolah yang seperti NTT miliki ini. Ya, NTT milik ini. Untuk sekolah olahraga ini, sekolah khusus yang menampung generasi yang memiliki bakat istimewa, khususnya dalam bidang olahraga. Ya, dalam bidang olahraga. Dan di NTT sendiri, khususnya di SKO, sejak berdiri 2016, ya, sampai dengan sekarang sudah ada 9 cabang olahraga yang dibina dan dididik di Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Merata Kupang ini. Oh, oke. 9 cabang olahraga itu apa saja, Bapak? Boleh disebutkan? Baik, 9 cabang olahraga ini salah satunya atletik. Ya, ada sepak bola, ada tinju, ada karate, ada taekwondo, ada kriket, ada angkat besi, ada pencak silat dan ada
satunya lagi. Atletik tadi sudah ya. Ya. Kriket Sudah. sudah, angkat besi, kempo, taekwondo. Oh, Ya, oke, taekwondo. baiklah. Ya. Berarti memang anak-anak itu dikumpulkan di situ, di sekolah itu untuk lebih mempelajari tentang cabang olahraganya. Ya. Baik, untuk atletnya atau anak-anak Iya. yang dibina di sana tentu anak-anak yang memiliki bakat istimewa, bakat khusus. Sehingga proses seleksinya itu juga sangat ketat. Oh, jadi masuknya harus pakai seleksi. Masuknya harus pakai seleksi. Dan tentu sonasinya berbeda dengan sekolah reguler. Iya. Sonasinya seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan atlet-atlet dikirim dari kabupaten kota, kemudian kita seleksi. Seleksi sesuai dengan 9 cabang yang ada, yang disediakan. Dan untuk diketahui, sampai dengan hari ini Sekolah Keperbakatan Olahraga itu masih memiliki kuota per angkatan itu 72, diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk 9 cabang olahraga itu. Untuk 9 cabang olahraga. Oke, baiklah. Ya. Berarti memang anak-anak dipilih dari setiap kabupaten kota, kemudian diseleksi baru bisa masuk ke SKO itu. Iya, Kurang betul. lebih seperti itu. Betul sekali. Ya, kita akan berpindah ke Kakak Juan Niko. Nah, sejak kapan nih Kakak menjadi atlet untuk cabang olahraga atletik? Ya kira-kira 3 tahun. Sudah 3 tahun Sudah 3 ya? tahun ya. Dalam nomor lari berarti? Iya. Oke. dalam nomor lari. Kejuaraan yang sudah pernah diikuti apa saja Kakak? Pernah mengikuti lomba lari Bali International Marathon, ulang tahun HUT Angkatan Laut Surabaya, dan Dili International Marathon. Oh, itu jaraknya 21 kilo, 10 kilo dengan 5 kilo. dengan 5. Yang paling jauh tadi berapa? 21 kilo. 21 kilo. Ya. Bagaimana mempersiapkan diri untuk ikut dalam maraton 21 kilometer itu? Yang pertama itu harus fokus dalam latihan, tertib dalam waktu makan, minum, dan juga yang selain untuk hal-hal persiapan harus lebih matang dan lebih disiplin lagi. Yang saya persiapkan untuk mengikuti 21 kilo itu, yang terutama itu saya niat sekali untuk berlatih untuk mencapai satu tujuan, yaitu juara. Maka dari situ perjuangan saya untuk kedisiplinan saya yang saya lakukan untuk latihan, ya saya bersyukur telah memperoleh hasil yang memuaskan. Oke. Nah, kira-kira alasan tersendiri kenapa memilih cabang olahraga atletik, tidak memilih cabang olahraga lain? Misalnya? Karena cabang olahraga atletik ini terlihat tidak olahraga yang murni ya, tidak ditentukan oleh wasit dan tidak ditentukan oleh siapapun, tetapi ditentukan oleh diri sendiri. Oh, oke. Ya. Oke, baiklah. Nah, tadi kita sudah bertanya kepada Kakak Juan Niko terkait dengan apa saja yang dia ikuti, kemudian motivasinya. Nah, kalau untuk Bapak Soleman sendiri, bagaimana, apa motivasi sampai akhirnya mau menjadi pelatih? Ataukah memang dulu berangkat dari seorang atlet terlebih dahulu? Baik, jadi kalau saya memang berawal dari seorang atlet. Oh, oke, baiklah. Saya juga pernah mengikuti lari maraton, Malang Marathon. Lalu berbagai event-event yang dahulunya memang ya juaranya bagus tapi anggarannya tidak ada. Tapi puji Tuhan sekarang ini atlet walaupun ini tetapi ada dia punya ini. Jadi kalau saya berangkat menjadi pelatih dari tahun 96 tahun 96 ketika saya ada di Dili, saya bertugas di Dili. Waktu itu saya di samping menjadi atlet juga saya dipersiapkan untuk menjadi pelatih. Jadi saya terjun untuk mengikuti pelatih dasar di Titik Soe. Dari Dili kita ambil bagian untuk mengambil pelatih dasarnya di TTS, dan setelah kembali dari pelatih dasar baru kita mulai menjadi pelatih yang sesungguhnya. Oh, oke, baiklah. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, apa yang perlu dipersiapkan seorang atlet untuk menjadi seorang atlet atletik dalam cabang olahraga ini? Untuk mempersiapkan atlet menuju ke
atlet top, Iya. menuju ke atlet top itu banyak yang harus dipersiapkan. Terutama sebagai seorang pelatih harus menyiapkan program latihan. Oh. Program latihan itu ada dua, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek. Kalau misalnya dia mau bertanding dalam waktu dekat, berarti kita mempergunakan program jangka pendek. Tetapi kalau misalnya dia akan lama, berarti kita mempergunakan program jangka panjang. Oh, oke, baiklah. Nah, untuk saat ini atlet dalam cabang olahraga ini tuh untuk di Kota Kupang sendiri kurang lebih ada berapa yang sudah mewakili entah itu Kota Kupang atau KNTT untuk ke kejuaraan nasional misalnya? Untuk yang kita persiapkan dari SKO, kita persiapkan kurang lebih kami punya atlet dari SKO itu jumlah kuotanya itu 32. Oh, untuk atletik sendiri? Untuk cabang atletik sendiri. Mulai dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 9, kelas 10, 11 dan 12. Jadi kalau Joaniko ini dia sudah kelas 12. Berarti sebentar lagi dia sudah ini, tetapi lapis dari bawahnya itu kelas ini 11 dan kelas 10 sudah ada yang menanti. Sehingga kita di SKU itu tidak kekurangan atlet. Iya. Jadi yang ini keluar, yang lain naik dan apa. Jadi untuk mempersiapkan mereka kita mempergunakan ini program jangka panjang sehingga atlet itu terus menerus. Sehingga moto kami di SKO adalah tiada hari tanpa latihan. Oh, oke. Jadi kami memberikan moto kepada anak-anak, tiada hari tanpa latihan. Kemudian ada satu lagi, latihan ini yang terakhir itu kami memberikan tiada hari tanpa latihan, terus berlatih seperti babu, berlomba seperti pahlawan. Oh, oke, Itu yang kami pakai sebagai pelatih sehingga memotivasi anak-anak. Anda berlatih itu kita harus suruh apa harus ikut. Iya. Berlatih seperti babu. Kalau ketika dia berlomba dia pahlawan. Dia punya pakaian, dia punya apa ini pelatih yang bawa, yang pikul. Oke. Nah itu kita anggap dia itu pahlawan dan kami ini kembali lagi ke babu. Oh, Jadi oke, kebalikan dari itu. Iya. Nah, kalau untuk SKU sendiri, saya kembali ke Bapak Hieronymus. Apa saja yang dipelajari dari atlet-atlet yang ada di SKO, atlet-atlet atau anak-anak yang ada di SKO sendiri, selain cabang olahraga yang mereka pelajari? Baik, jadi memang tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa SKO itu sekolah khusus. Iya. Ya, sekolah khusus berbeda dengan sekolah reguler lainnya. Secara akademik tentu hanya sedikit perbedaan. Semua mata pelajaran sama seperti sekolah reguler, tetapi alokasi waktu saja yang berbeda. Karena di SKO kita memiliki dua kurikulum, yaitu kurikulum akademik dan kurikulum khusus olahraga. Tentu di sekolah reguler olahraga itu adalah ekstrakurikuler, tetapi kalau di SKO itu masuk dalam kurikulum. Ya, kurikulum. Dan perbandingannya akademik itu hanya 40%. Sedangkan olahraganya itu 60%. Oh, itu yang dinilai berarti ya? 60%. Maksudnya dari perbedaan alokasinya. Jadi 40% itu akademik. 60% itu olahraga. Berarti olahraga yang lebih prioritas. Oke, jadi memang olahraga yang lebih diprioritaskan. Tapi secara keseluruhan pelajaran-pelajaran yang ada sama berarti? Sama. Sama. Tetapi kita menghimbau, mengarahkan anak-anak bahwa dua-dua ini harus seimbang. Olahraga yang pertama, tetapi akademik nomor 1. Jadi dua-duanya harus seimbang. Iya. Ya, dua-duanya harus seimbang. Oke, baiklah. Nah, Kakak Joaniko kan masuk di dalam salah satu siswa dari SKO ini. Bagaimana kesan mengikuti pembelajaran atau bersekolah di SKO? Kesan saya selalu bersyukur saja dengan apa yang ada dan selalu niat
belajar dengan selalu taat terhadap Bapak Ibu guru, dengan taat kepada pelatih dan selalu bersyukur apa yang diberi oleh orang tua yang ada di sini. Oke, berarti di SKO sendiri anak-anak yang menjadi atlet itu lebih fokus ke cabang olahraga mereka masing-masing ya. Jadi apakah setiap hari mereka ada melakukan latihan ataukah seperti apa? Jadi setiap harinya alokasi jam latihan per hari itu 6 jam. Ya. Di pagi 3 jam di pagi hari atau 2 jam di pagi hari, 4 jam di sore hari. Kalau 3 jam di pagi baru 3 jam, di sore hari. Mereka dilatih oleh pelatih-pelatih, instruktur-instruktur sesuai dengan spesifikasinya. Seperti Bapak Sulaiman, beliau adalah salah satu instruktur atletik karena kita pakai tim. Atletik sendiri memiliki 2 instruktur. Ya. Bapak Sulaiman, beliau pensiunan polisi. Ya, pensiunan polisi yang mengabdi sudah sejak SKO berdiri sebagai pelatih atletik. Jadi di SKO ini peserta didik atau anak-anak ini memiliki 2 predikat. Predikat sebagai peserta didik dan juga predikat sebagai atlet. Sebagai peserta didik mereka dilayani oleh Bapak Ibu guru. Sebagai atlet mereka dilayani oleh instruktur-instruktur hebat yang bertangan dingin. Yang sudah reputasinya sudah menorehkan prestasi untuk SKO sendiri dan juga untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, sampai saat ini kira-kira ada berapa peserta didik dan atlet-atlet yang ada di SKO? Ya, seperti saya katakan di awal bahwa SKO ini sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah provinsi memberikan alokasi kuota per angkatan 72 atlet atau peserta didik. Sehingga akumulasi secara keseluruhan per 3 angkatan itu 216. 216. Peserta didik dan atlet ya berarti ya. Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan mempertahankan motivasi dari atlet-atlet atau anak-anak peserta didik ini selaku kepala sekolah dalam melihat jalannya pembelajaran, dalam jalannya pelatihan yang ada? Baik, tentu kita berangkat dari visi. Ya, visi SKO itu sendiri adalah bagaimana menjadikan SKO itu sebagai ikon olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disiplin, tangguh, dan berkarakter menuju prestasi nasional dan internasional. Tentu melihat dari rumusan visi, ekspektasinya begitu tinggi. Sehingga bagaimana sebagai seorang pimpinan tentu punya kekuatan besar adalah kolaborasi, kerjasama semua stakeholder yang ada di sana. Karena kami semua hadir, baik guru, pegawai maupun instruktur, dengan tujuan yang sama demi anak bangsa, atlet-atlet muda NTT yang ditampung dan dibina di sana. Oke, baiklah. Kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan jeda pariwara berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Ya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu.
Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Ya pemirsa, kembali lagi di Sporty TVRI NTT. Kita akan langsung kembali menyambung yang tadi ya untuk Bapak Hieronimus terkait dengan apa saja yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi dari teman-teman atlet-atlet kita yang ada di SKO ini. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa sekolah keberbakatan olahraga ini sekolah dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Oh ya. Ya, sehingga kontribusi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membiayai operasional yang ada di sekolah keberbakatan olahraga, khususnya di asrama. Jadi dukungan pemerintah sungguh untuk pembinaan atlet-atlet muda di sekolah keberbakatan olahraga, karena operasional ditanggung oleh pemerintah provinsi melalui APBD 1. Iya. Melalui APBD 1. Sehingga dukungan pemerintah sudah nyata di sana. Oh, oke, baik. Sudah nyata di sana. Untuk memberi motivasi, Ya. tentunya tadi saya sudah mengawali bahwa kerjasama stakeholder. Jadi dari instruktur, guru, tenaga kependidikan, dan juga pengelola asrama, kami semua hadir untuk memberikan motivasi. Dan karena atlet-atlet atau peserta didik kita ini mereka berasal dari kabupaten kota di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga mereka jauh dari orang tua. Dan di sana ada inovasi yang kami lakukan adalah dengan program guru asuh. Guru asuh ini melibatkan semua stakeholder yang ada, baik instruktur maupun guru dan pegawai. Kami membaginya habis peserta didik yang ada di sana, dan kami lakukan pendampingan sebagai representasi dari orang tua yang ada di daerah. Oke, baiklah. Nah, selama SKO berdiri, kira-kira adakah atlet-atlet yang sudah dikirimkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional ataukah internasional yang ada? Ya, tentu berangkat dari 2016 SKO berdiri, reputasinya cukup lumayan, dan dedikasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dalam prestasi olahraga sudah sangat luar biasa. Kemarin PON di Papua, alumni SKO, alumni SKO sudah menorehkan prestasi medali emas, perak, dan perunggu untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baiklah. Berarti memang sudah ada selain mereka diasramakan membantu untuk lebih fokus ke cabang olahraga mereka masing-masing, tapi mereka juga benar-benar dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada. Iya. Jadi SKO ini adalah rumah atlet Provinsi Nusa Tenggara Timur. Julukannya seperti itu ya. Sehingga stok atletnya tersedia. Oke. Misalkan saja bahwa dulu ada event Popda atau Porprov kemarin, maka penyerapan atlet SKO ke daerah itu sudah sangat luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa. Kemarin
atlet-atlet kita diboyong ke daerahnya masing-masing untuk berlomba atau bertanding atas nama daerahnya. Oh, oke, baiklah. Ya. Nah, kalau Porprov kemarin SKO mengirimkan berapa atlet dan hasil dari itu apa yang didapat? Ya, puji Tuhan ya. Atlet kemarin kita kirim 56. Ya. 56 karena yang memenuhi syarat 56. Oh, oke, baik. Kenapa kita sampaikan memenuhi syarat? Karena ada syarat usianya. Oh ya. Ada usia yang lain masih di bawah umur sehingga tidak berpartisipasi. Oke. Tidak berpartisipasi. Dari 56 yang kita kirim, ya kita dapat 49 medali emas, 60 medali perak, dan 58 medali perunggu. Luar biasa berarti ya. Ya, ini untuk daerahnya masing-masing. Ya, untuk daerahnya masing-masing. Oke, berarti nanti setelah itu kembali mempersiapkan anak-anak untuk kalau berkenan, kalau diizinkan untuk ke Prapon berarti ya? Ya, jadi goal kita ke sana. Oh ya. Bahwa tadi visi tadi internasional, nasional dan internasional menuju prestasi itu. Oke. Sehingga SKO saat ini ya kami semua sedang menyiapkan diri untuk ya Prapon PON 2024 dan mendukung tuan rumah PON 2028. Oh ya, kita sebagai tuan rumah PON ya, berarti kita memang harus menampilkan yang terbaik dalam cabang olahraga yang ada di SKO. Ya, kita berpindah ke Bapak Soleman dulu. Apakah seorang atlet dari cabang olahraga atletik bisa untuk kalau misalnya dia sudah ada di nomor lari, dia bisa mengikuti nomor perlombaan lain dalam cabang olahraga itu? Baik, jadi sesuai dengan pengamatan pelatih. Jadi kalau memang di lari dia tidak begitu bagus, kita tinggal alihkan. Oh, okay. Karena dari kita ini ada atlet jalan cepat. Ada atlet jalan cepat. Jadi ada beberapa atlet yang kita giring ke jalan cepat dan kemarin dalam Porprov ini juga atlet jalan cepat juara 1. Oh, berarti mendapat medali emas. Medali ya? emas dan bahkan melampaui putra. Melampaui putra. Artinya ada putra tetapi dia lewat semua atlet kita. Nah, untuk cabang olahraga atletik sendiri kemarin berapa anak asuh dari Bapak yang mengikuti Porprov? Kalau di atletik kemarin, ini kemarin datanya ada di Pak Gemsa, mungkin Bapak tahu ini khusus untuk cabang atletik. Ya, karena kemarin itu atlet ini menyebar ke kabupaten kota sesuai dengan permintaan. Iya. Jadi sebelum event ini pengurus di kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota sudah mengirimkan permohonan peminjaman atlet dari SKO dari berarti SKO ya? untuk lakukan TC terpusat di kabupaten kota dan kembali bertanding atas nama kabupaten kota. Iya. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kemudian bagaimana sampai akhirnya, saya belum bertanya tadi, bagaimana sampai akhirnya anak-anak ini berakhir di SKO gitu? Karena kan mereka dari SD, SMP, ini kategori sekolahnya apakah berjenjang SMA ataukah seperti apa? Bagaimana sampai akhirnya mereka dari jenjang pendidikan yang bawah sampai belajar di SKO sendiri? Baik ya, sekarang lagi giatnya untuk disosialisasi Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Iya. Sehingga pola pembinaan atlet itu mulai dari jenjang SMP, SD, Iya. SMP, SMA tingkat SMA adalah SKO ini, ya, baiklah. dan juga ke tingkat-tingkat perguruan tinggi atau nanti levelnya level nasional, ya. Sehingga dalam Perpres 86 2021 ini untuk pembinaan atlet di tingkat provinsi itu ada di sekolah keberbakatan olahraga. Sekolah keberbakatan olahraga. Oke. Sehingga SKO ini setara dengan SMA. Oh ya, berarti dia setara dengan SMA. Jadi sebelum itu anak-anak atlet-atlet tetap mengikuti pembelajaran dari SD, SMP, kemudian dites dan masuk ke SKO. Nah, kalau untuk Kakak Juaniko, pertandingan atau perlombaan apa saja yang tadi sudah pernah diikuti yang paling membanggakan? Yang paling membanggakan menurut saya Dili International Marathon. Dili International Marathon. Kenapa sampai itu yang paling membanggakan? Karena
Di situ saya berlomba dengan beberapa negara yang ada berpartisipasi juga dalam lomba itu. Jadi yang saya banggakan, saya sebagai salah satu atlet yang juara di situ. Mendapatkan medali Perak. Oh, oke, luar biasa. Sangat berarti itu dalam taraf internasional ya? Ya. Oh, oke. Selain itu juara 1 3.000 meter steeplechase Polprof NTT. Nah, yang kemarin tuh venue-nya di mana atau tempat berlombanya di mana kalau untuk Porprov kemarin? Stadion Oipoi Kupang. Stadion Oipoi Kupang. Nah, yang dipersiapkan untuk mengikuti Porprov selain yang tadi sudah dijelaskan? Yang dipersiapkan persiapan pertama itu berlatih. Dan persiapan kedua itu fokus untuk kejuaraan yang diikut. Oke, baiklah. Nah, sebagai atlet pasti kan kita ada, oh ini kalau atlet dari daerah ini itu menjadi saingan kita yang paling berat. Kalau dari Kakak Juaniko sendiri, kira-kira atlet dari daerah manakah yang sampai saat ini masih mendapatkan label dia nih yang paling berat untuk saya kalahkan atau saya geser gitu, dari daerah mana kira-kira? Ya, kalau menurut saya daerah asal sendiri. Oh, begitu ya? Ya. Aha. Karena berbagai teman yang sudah pernah berlatih di asrama sebelah yaitu PPLP. Oh, oke. Ya, yang itu yang menjadi saingan berat saya. Tapi dengan latihannya SKO, saya tidak takut siapapun. Oh, oke, baiklah, luar biasa. Dan juga mendapat dukungan dari para pelatih ya. Ya. Nah, ini kita ke Bapak Soleman. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kakak Juaniko bahwa yang justru menjadi tantangan tersendiri adalah teman-teman dari daerah kita sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak Soleman, apa yang menjadi tantangan untuk anak-anak yang ada? Jadi sebagai tantangan yang harus kita terima memang berat. Kita sebagai pelatih, kita menyiapkan menu atau program supaya mereka bisa menjalani program. Jadi program itu ada di samping program itu ada 3 kategori, program ringan, sedang, dan berat. Jadi ada hari-hari tertentu yang itu program itu berat sekali, sehingga kadang-kadang mereka masuk sekolah saja terlambat karena mereka harus menyelesaikan. Iya. Jadi ringan, sedang, dan berat. Nah, ini yang saya selalu kasih ke mereka. Atlet-atlet yang kami pegang sebanyak 32. Iya. Memang tidak semua atlet itu harus juara. Iya. Memang, tapi selalu melalui itu tantangan itu. Ketika mereka sudah melalui tantangan itu, maka ketika mereka menghadapi lawan itu enteng. Oh, oke. Enteng. Ya, kalau lalu menguasai diri dalam saat berlomba, karena ada anak-anak yang mental lombanya tidak bagus. Ketika dia menghadapi lawan yang sudah sering juara, kadang-kadang dia down. Oh ya, mentalnya berarti dalam dalam melatih anak-anak sendiri, para pelatih itu harus membekali anak-anak dengan mental Mental, ya. Sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang juara ya, Ya. kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari SKO sendiri, prestasi yang paling tinggi diraih, baik itu dalam semua cabang olahraga, apa saja Bapak? Kita bersyukur bahwa di tahun ini kita sudah mewujudkan visi kita dengan go internasional, dan puji Tuhan kemarin prestasi internasional ini diraih oleh cabang olahraga atletik, khususnya anak Juaniko. Oh, oke, baiklah. Ya, Juaniko ini. Sedangkan untuk prestasi tingkat nasional sudah banyak. Banyak koleksi medali yang kami kumpul di sana. Ya, itu untuk prestasi nasional, apalagi daerah. Ya, kita selalu berpartisipasi dalam kejuaraan daerah, kejuaraan regional, kejuaraan nasional, dan puji Tuhan tahun ini baru internasional sejak 2016 SKO berdiri. Oke, baiklah. Nah, selain itu kalau untuk Bapak Soleman selaku pelatih, kejuaraan apa yang memang menurut Bapak ini harus dipersiapkan dengan baik? Atlet-atlet saya ini harus menang dalam kejuaraan itu. Kami sebagai pelatih itu sangat berharap kalau bisa atlet itu juara. Karena mereka juara, kita senang.
Iya. Nah, untuk melatih mereka menuju ke sana adalah tentunya kesiapan atlet, mental atlet kita harus tempa. Sehingga apapun yang terjadi, sehingga kita pakai moto yang tadi itu. Iya. Berlatih seperti babu, berlomba seperti pahlawan. Oh, oke, baik. Jadi moto itu yang kita harus tanamkan di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka menyimak atau mereka mengikuti latihan itu, mereka betul-betul fight. Sebab kalau di atletik itu sendiri terlihat pada saat latihan. Kalau latihannya sudah bagus, kesananya kita sudah tahu, oh ini juara, ini tidak. Oh, Beda dengan olahraga cabang-cabang yang lain. Kalau di atletik, kalau dia sudah di atas kertasnya bagus, di sana kita tahu sudah paling dia juara 1 atau 2 atau 3. Oke, baik. Sehingga kita harus berlatih sungguh-sungguh menanamkan disiplin kepada atlet. Nah, atlet itu harus berdisiplin. Saya pernah dicoret dari atlet PON, PON Palembang, PON ini Bandung, karena saya orangnya disiplin. Nah, ketika atlet mengadu, ya sudahlah, saya lepas. Tapi apa yang terjadi? Ke sana tidak ada satupun yang saya loloskan menjadi atlet PON itu tidak berhasil. Luar biasa. Jadi saya katakan ternyata disiplin itu penting. Sehingga atlet yang saya pegang mulai saya masuk ke SKO dan ini saya tanamkan itu, disiplin itu ternyata penting. Iya. Jadi nilai pertama yang harus ditanamkan kepada atlet-atlet adalah disiplin, Disiplin. ya. Baik itu dalam pelajaran maupun dalam latihan yang Latihan. ada. Iya. Oke, baiklah. Nah, untuk Kakak Juaniko sendiri, suka duka selama mengikuti pembelajaran di SKO itu apa saja? Atau apakah memang dia untuk akademiknya memang harus begitu ditempa, ataukah olahraganya yang harus lebih terfokus, ataukah seperti apa? Kalau saya sih harus fokus di antara dua kategori, yaitu olahraga dengan belajar. Yang saya fokuskan itu berlatih dengan belajar. Kalau berlatih tanpa belajar sama saja kosong. Oh ya. Kalau belajar tanpa berlatih sama juga kosong. Karena SKO ini menuntut dua untuk atlet, yaitu belajar dan berlatih. Oke, berarti tetap harus berprestasi di akademik Dengan dan juga di olahraga. olahraga. Nah, sistem dari SKO ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa adalah asrama. Nah, bagaimana mengatur jam-jam latihan dan jam-jam belajar anak-anak yang ada di SKO, Bapak? Baik, jadi berangkat dari visi dan moto kita. Moto kita itu belajar, berlatih, dan berprestasi. Ya, sistem yang terbangun di sana melihat intensitas anak-anak dalam kegiatan itu begitu padat, begitu padat. Mereka bangun jam 4 pagi untuk olahraga. Setelah itu setelah selesai olahraga sambung dengan kegiatan akademik. Setelah kegiatan akademik selesai, mereka beristirahat dan sore kembali berolahraga. Sehingga intensitas kegiatan begitu padat. Ya. Tetapi kita atur di dalam schedule yang jelas. Schedule yang jelas. Dan sejauh ini di bawah kontrol kita, karena memang salah satu rumusan visi kita adalah disiplin. Dan atlet memang seperti yang Bapak Sulaiman sampaikan harus disiplin. Iya. Itu harga mati. Dan sejauh ini berjalan dengan baik. Baiklah. Berjalan dengan baik. Walaupun usia remaja ini terkadang pengaruh lingkungan mendominasi, tetapi karena sistem terbangun secara bagus, akhirnya semuanya berjalan bagus. Akhirnya kedisiplinan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk anak-anak dan atlet-atlet yang ada di SKO. Sebagai seorang pelatih, bagaimana Bapak bisa memberikan semangat kepada anak-anak yang memang begitu padat jadwalnya selain belajar dan juga latihan? Baik, jadi kami punya banyak strategi sebagai seorang pelatih. Kami hanya katakan kaki ini adalah uang. Kaki. Ketika kita melatih kaki ini kuat, maka uang juga datang. Jadi kalau di atletik itu kejuaraan yang di luar daripada yang sebenarnya banyak.
Seperti 10 kilo jalan raya, 10 kilo ini, itu banyak. Sehingga ketika kita berlatih dengan bagus, kita pasti dapat uang. Sehingga banyak atlet kita yang kita kirim lari ke sini, lari ke sini, itu hadiahnya juga bukan main-main. Jadi bisa puluhan juta. Bahkan termasuk Niko sendiri sudah meraih banyak uang yang dia dapatkan. Seperti yang di kejuaraan maraton Timor Leste, itu juga dikasih uang dolar. Jadi ketika kita kirim dengan biaya kita dari sekolah, dari pelatih, di sana mereka kembali juga tidak pulang kosong. Dengan meraih keuntungan dolar, dan dolar itu ditukar, ya mereka mendapatkan kurang lebih 20-an juta. Oke, baiklah. Sehingga kami di atletik, saya dengan teman pelatih, kami katakan kaki ini uang. Ketika kita tidak disiplin, ketika tidak memanfaatkan kaki ini dengan baik, maka kita akan membuang banyak berkat. Jadi ini kita memberikan support supaya mereka senang berlatih. Lebih keras lagi dalam berlatih. Nah, yang terakhir nih untuk Kakak Juaniko, untuk Bapak Soleman dan juga Bapak Hieronymus, harapan dari masing-masing untuk atlet-atlet Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang atletik, untuk atlet-atlet di SKO dan anak-anak yang dilatih. Mungkin dari Kakak Juaniko sendiri. Kalau harapan saya harus banyak motivasi dari berbagai bapak ibu guru, pelatih, para atlet yang akan datang, setidaknya sebagai adik-adik kelas 11, kelas 10, ya itu membutuh motivasi yang harus begitu banyak, karena dalam hal berlatih dan belajar itu tanpa motivasi sia-sia dalam kesempatan yang diberi. Karena atlet itu tidak mencapai tujuan karena kekurangan motivasi. Oke, baiklah. Berarti memang harus ada motivasi yang banyak supaya bisa meraih apa yang diinginkan, ya. Oke, masih ada atau cukup? Ya, kalau dari Bapak Hieronymus sendiri. Baik, jadi tentu saya sebagai pimpinan di Satuan SKO Flobo Merata Kupang, secara sistem memang sudah terbangun secara baik. Buktinya bahwa sudah menorehkan prestasi di mana-mana. Tentu saya sangat mengharapkan dukungan, dukungan. Karena berbicara tentang olahraga, kalau tanpa ada finansial yang kuat tentu mustahil. Jadi dukungan pemerintah, apalagi ke depan ini banyak event, dan yang terpenting adalah kita tuan rumah 2028. Harus disiapkan atlet dari saat ini, saat ini. Maka mimpi besar kita, bagaimana dukungan dari semua stakeholder yang ada dalam bidang olahraga supaya jadikan SKO itu supaya menjadi rumah atlet di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempersiapkan atlet dalam segala event, dalam segala event. Oke, harapannya itu. Berarti harapannya adalah SKO menjadi rumah atlet ya ke depannya dengan dukungan dari semua pihak. Kalau dari Bapak Soleman sendiri? Kalau dari saya, harapan saya ke depan ini mungkin dari Pempropasi ini, Pempropasi Nusa Tenggara Timur harus membuka diri untuk menampung para atlet. Banyak atlet tetapi tidak ditampung dengan baik. Contohnya atlet SKO yang sudah go nasional, sudah berlatih di Platnas, tetapi dibiarkan begitu. Setelah COVID dibiarkan saja atlet itu kembali, dan sampai hari ini atlet itu tidak berbuat apa-apa. Padahal atlet itu sudah dipanggil untuk mengikuti Platnas. Kalau sudah Platnas itu berarti atlet itu ada termasuk atlet top. Tetapi karena tidak dimanfaatkan peluang itu bagi Pempropasi NTT, sehingga atlet itu dibuang percuma saja. Dibuang percuma saja. Atlet ini sementara ada di Kupang ini, tapi tidak diakomodir, tidak dipanggil, ya artinya Pempropasi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mau ambil atlet-atlet yang sudah jadi. Padahal sebenarnya kalau dia membenahi dirinya, bagaimana supaya dia bisa menampung atlet dengan bagus. Tidak perlu harus
ditampung tidak, tapi dikasih uang transport atau apa, itu sudah bagus. Oke, berarti harapannya adalah lebih memperhatikan kesejahteraan dari atlet-atlet yang ada. atlet-atlet. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak-Bapak dan juga Kakak Juaniko yang sudah memberikan waktu dan juga memberikan informasi terkait dengan SKO dan juga cabang olahraga dari atletik. Semoga hal-hal baik yang diharapkan bisa segera terwujud, baik itu dalam mempersiapkan atlet-atlet untuk ke kejuaraan selanjutnya ataupun perkembangan dari SKO sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa. Itulah bincang-bincang kita hari ini di Sporty TVRI NTT terkait dengan bidang atletik dengan tema prestasi sampai internasional. Akhir kata saya Yolanda Sefliwerti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.